Oke, sekarang kita masuk ke video yang pertama, yaitu mengenai mindset dasar. Poin pertama di sini adalah saya menulis apakah iklan adalah pengeluaran. Jadi banyak orang menganggap iklan itu adalah pengeluaran, yaitu yang disebut dengan, ini saya kasih keterangan aja ya. Banyak orang menganggap iklan adalah expenses atau pengeluaran. Nah, kalau bikin laporan keuangan itu dia masuknya ke pengeluaran gitu. Padahal sebetulnya memang betul pengeluaran, memang dia pengeluaran, sesuatu yang kita keluarkan. Tapi mindset kita sebagai pemilik toko atau mindset kita sebagai advertiser itu adalah iklan itu kita anggap sebagai sebuah investasi. Jadi saya akan mengatakan di sini iklan adalah tanda petik investasi. Kenapa? Karena kita akan meng-create iklan atau kita akan membuat sebuah iklan yang mana ketika iklan itu kita keluarkan, kita bisa langsung mengukur iklan tersebut menjadi sebuah penghasilan. Kita bisa mengukur seberapa efektif iklan tersebut bisa mendatangkan uang bagi kita. Karena apa? Karena iklan Facebook Ads itu sudah masuk dalam kategori sebuah iklan yang namanya istilahnya adalah di sini saya kasih nama bukan saya ngasih nama ini, tapi sudah umum ya. Istilahnya programmatic advertising. Nah, banyak pakar juga mengatakan ini istilahnya namanya RTB, yaitu atau saya sebut di sini RTB ya, RTB, real time bidding. Sehingga respon dari iklan tersebut itu datang ke dalam barang yang mereka lihat itu secara real time. Dan karena itu real time, bisa langsung kita ukur berapa orang yang melihat, kemudian berapa orang yang tertarik, berapa orang yang beneran mau beli produk tersebut, sehingga dia benar-benar bisa simultan harian. Laporan keuangan di toko saya itu harian. Kita susunnya harian. Jadi langsung ketahuan, hari ini saya profit sekian juta, hari ini saya profit sekian ratus ribu misalnya. Itu semuanya ketahuan di dalam satu hari. Oleh karena itu mindset beriklan yang lama, kalau pakar-pakar marketing ya atau pakar-pakar advertising zaman dulu semacam kayak David Ogilvy, terus dia bilang saya lupa dia pernah bilang apa. Pokoknya intinya adalah sesuatu bahwa marketing itu 50% yaitu tidak tepat sasaran lah, kira-kira begitu kasarannya. Nah, itu zaman dulu. Kalau hari ini di dunia digital, di dunia Facebook Ads itu bisa kita ukur apakah dia tepat sasaran ataukah tidak. Gitu. Jadi iklan itu adalah investasi. Sebagai kasarannya ya, ini kasarannya. Contoh aja buat Anda supaya Anda punya gambaran. Misal, yang melihat iklan Anda berjualan iklan contoh. Saya kasih contoh di sini. Contoh. Kita berjualan misalnya adalah sepatu. Misalkan berjualan sepatu. Marginnya per pasang ya, per unit, saya sebut aja per unit, sama dengan misalnya anggaplah per unit ya Anda dapat untung misalkan di angka 100.000 per satu pasang sepatu. Lalu ternyata di sini setelah Anda beriklan, Anda mengeluarkan uang ya. Anda spend sebesar misalnya 1 juta. Nah, spend 1 juta ini berhasil mendatangkan 1.000 orang yang melihat. 1.000 orang yang melihat website Anda, dimana itu artinya 1 juta dibagi 1.000 berarti cost-nya, nanti kita akan belajar istilah cost-nya, biaya per satu visit itu sama dengan misalkan Rp 1.000, berarti Rp 1.000. Ini contoh, berarti Anda spend 1 juta rupiah, kemudian
1 juta rupiah ini mendatangkan 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini, dari 1.000 orang ternyata yang berminat ada, anggaplah kita bisa bicara di sini misal 20%. Berarti sekitar berarti ada 20% kali 1.000 sama dengan 200 orang. Oke. Lalu dari 200 orang yang berminat, yang benar-benar membeli sama dengan, misalnya di sini adalah ya dari 200 orang tersebut cuman 10% yang beli. Ya, 10%. Berarti sekitar kurang lebih, ya langsung saya jabarkan aja di sini biar Anda clear ya maksud saya gimana. Berarti keuntungan saya adalah 20 orang. Ini kan 10% kali 200 ya. Berarti 20 orang kali 100.000 sama dengan 2 juta. Rp 2 juta. Nah, di sini ketahuan. Ini saya kasar sekali. Biaya per visit 1.000, kemudian dari ini 1.000 rupiah per satu visit ini kemurahan, tapi di sini saya dari 200 yang orang berminat yang benar-benar membeli 10%, ini saya bikin kecil banget ya. Kecil banget, biasanya nggak angka 10% begini. Anggaplah kasarnya begini aja ceritanya. Yang penting Anda nangkap dulu maksud saya apa. Nah, Anda di sini spend 1 juta. Di sini mengeluarkan uang sebesar 1 juta. Lalu dari 1 juta itu ternyata berhasil memberikan Anda keuntungan 2 juta. Sehingga di sini ya, sehingga artinya di sini. Sehingga Rp 2 juta dikurangi 1 juta, di sini biaya iklan, akan memberikan Anda untung sebesar ya Rp 1 juta. Nah, ini kasarnya aja. Jadi kasarnya adalah kalau Anda spend 1 juta rupiah, kemudian ceritanya begini nih, cerita adalah iklan Anda, berarti ini Anda untung profitnya 2 juta dikurangi biaya iklan yang sudah Anda keluarkan, yaitu 1 juta rupiah, berarti Anda untung 1 juta. Nah, ini kalau ceritanya satu hari Anda butuh 1.000 orang yang melihat. Gimana ceritanya kalau misalkan biaya iklan Anda itu bisa dinaikkan jadi nggak 1 juta tapi jadi 10 juta misalnya. Berarti Anda bisa kasarannya Anda bisa untung di 10 juta lagi. Anda keluarkan 10 juta jadi 10 juta. Bisnis apa, investasi di mana yang bisa memberikan Anda invest dalam tanda kutip satu hari Anda invest 10 juta, hari itu lagi Anda dapat 10 juta lagi. Nah, saya tanya ini invest di mana? Sehingga kadang-kadang saya kalau lihat beli saham gitu, jadi saya mau beli saham nih, harga saham Unilever misalkan atau sahamnya Pegas gitu lagi naik. Terus saya hitung-hitungan, kok kayaknya masih mending uang itu saya pakai buat biaya iklan gitu kasarannya. Karena hitung-hitungan di kepala saya tuh udah agak error. Errornya ya begini nih errornya iklan itu ya investasi. Jadi ini saya sering berantem sama tim finance saya juga karena saya alirannya marketing. Tim finance saya kan strict banget, itu melihatnya pengeluaran, kalau saya melihatnya investasi. Jadi kadang-kadang sering tarik ulur nih di sini nih. Udah yuk invest yang gede-gedean, jangan nanti ini turun resiko dan seterusnya. Intinya sebuah good problem gitu ya. Sehingga ini ceritanya begini. Nah, kalau Anda punya cerita seperti ini, apakah Anda mau ngiklan di Facebook Ads atau apakah Anda ingin berinvestasi di periklanan? Bahkan saya bisa bilang ini agnostik ya. Agnostik itu nggak terpatok dengan Facebook Ads, nggak terpatok dengan hanya harus Facebook Ads. Bisa jadi Google pun akan seperti ini ceritanya, Google Ads. Atau bisa jadi ceritanya di TikTok Ads mungkin akan seperti ini. Asal Anda menemukan funnelnya ini gimana, merancang ini semua. Ya, ini semua kan ini terjadi nih funnel nih. Di dalam gimana caranya bisa membuat orang datang 1.000 ya ini.
Kemudian dari 1000 itu bisa mengetahui yang berminat 20%, gimana caranya? Dari yang 20% itu gimana caranya bisa yang benar-benar membeli 10%, apa yang harus dilakukan? Ini semua alur journey-nya, sehingga journey-nya terbentuk, maka jadilah profit, jadilah mesin uang. Nah, kebetulan yang saya kuasai di sini adalah Facebook Ads. Nah, begini cerita awalnya. Jadi, apakah iklan adalah pengeluaran? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tidak kalau seandainya ini berubah jadi investasi. Berubah jadi investasi itu untung buat kita, tapi akan menjadi sebuah pengeluaran, expenses kalau ini ternyata boncos iklannya. Gitu aja kasarnya. Oke ya, ini tentang iklan adalah pengeluaran. Saya lanjutkan.